Selamat siang menjelang sore. Ini adalah podcast kami. Kami dalam podcast ini akan membicarakan senangnya menjadi anak programmer. Sebelum kami memulai podcast ini di sini ada para tamu kami nih di dalam podcast ini. Sebelum itu, nama saya Raffi Pandi. Nama saya Farhan Antosan. Nama saya Jonathan Ramadan. Nama saya Nurul Hajar Fatal, biasa dipanggil Iyo. Nah, ini kan sudah kami sebutkan nama kita. Nah, ini siapa yang mau itu jelaskan tentang kalian ini kesenangan menjadi anak programmer dalam usahanya atau apa keunikannya? Jadi suasana jadi anak programmer itu sebenarnya banyak ya. Saya banyak. Pertama itu kalau kesenangan saya menurut saya. Jadi saya itu suka banget kayak ngeliatin kode infrastruktur, kode yang disusun, kode yang dibuat untuk menjalankan sebuah sistem atau aplikasi. Karena itu juga sebenarnya itu terinspirasi dari game yang pernah saya mainkan, yaitu Minecraft. Itu ada command block yang dimana command block itu membuat sistem codingan seperti yang di jurusan saya ini. Nah, dari situ saya tertarik untuk membuat sebuah kode yang akan menghasilkan sebuah aplikasi gitu, atau sistem berbasis website atau perangkat lunak. Nah, tapi untuk kesusahannya, terkadang saya suka nge-stuck. Ini kenapa codingannya nggak bisa jalan? Kadang juga ada typo, kadang juga salah nulis kode, salah nulis line barisnya, sehingga aplikasinya itu atau software itu nggak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, kira-kira itu seperti untuk menurut saya. Saya ingin bertanya. Nah, kan Anda ini kan itu pertama dari awal dari kan. Nah, menurut Anda ini apa yang paling susah dari itu dibandingkan command block sama codingan yang asli? Codingan yang asli. Nah, Sistem codingan yang asli. yuk selanjutnya siapa yang ingin mengasih tahu? Masih apa nih? Kalau dari kalian berdua gimana? Adakah Sebenarnya mau beri pendapat itu atau kalian ingin langsung mulai menjelaskan kesenangan kalian menjadi anak programmer? Kalau kamu sih mah ini gampangan apa sih? Komen blog dari Minecraft sih, soalnya lebih codingannya itu lebih simpel daripada codingan asli. Tadi sih. Nah, itu untuk pendapatnya dari ini ya Farhan. Nah, ini ada yang ingin menceritakan apa kesusahan dan keunikan dengan anak programmer selain Farhan? dalam jurusan yang kita ambil saat ini? Ada nggak? Ah, Ayo nggak usah malu-malu, udah ngapain? Kita request aja. ya tahu aslinya dari ya yang susahnya sih mah ya kayak Farhan itu dulu, kayak saya kayak typo terus segala macem, sama apa sih mah ini ya lebih ke ngawalinnya itu doang. Ngawalinnya gimana, cara ngawalin bikin codingannya, database dulu apa dulu langsung itu aja sih. Jadi kalian juga salah baca kode juga ya, salah menerjemahkan bahasanya juga. Dan bahkan database juga itu kan emang kompleks ya. Nah, pasti kalau kita yang nggak terbiasa sama hal yang kompleks pasti akan ini susah banget gitu ya. Iya. Kalau dari Iyo gimana? Kalau menurutku itu susahnya jadi programmer atau nge-coding itu memahami logika bahasanya sendiri. Jadi kalau kita nggak biasa sama suatu bahasa kayak JavaScript sama apa ya PHP itu agak beda-beda. Nah, buat ngafalin kode-kodenya sendiri itu nggak gampang. Jadi ya susah di situ. Kalau kita nggak bisa matematika, kita susah di logika, ngoding juga nggak bakal terasa mudah. Benar. Saya, nah kalau menurut saya itu enak senangnya jadi anak programmer itu untuk saya itu lebih santai daripada jurusan lain. Tetapi itu yang bikin pusing itu untuk memahami bahasanya yang kita ajarin itu untuk usaha saya. Tapi makanya itu saya harus banget tuh punya catatan atau foto buat codingannya bagian apa aja.
Saya sebenarnya ada beberapa yang saya ngerti, tapi ya saya butuh contoh dulu baru saya mengerti. Jadi saya nggak bisa hafal untuk semua itu, tapi saya mengerti beberapa hal. Jadi itu saya bisa mengikuti jurusan ini. Benar juga sih kalau pada sampai dulu ya kan. Tapi susahnya ya kepala, ya kan. Iya. Kalau nggak mungkin anak paling itu ada banyak kan. Itu yang bikin pusing kan, kayak tadi kan pada bilang kan typo apa Iya. kan, harus nyari udah sedetail-detail kecil banget kan biar bisa kan. Salah sedikit udah nggak bisa bekerja itu ya kan ya. Benar-benar. Iya. Ya sampai itu saking ke titik-titik terakhirnya itu kita butuh sampai tanya AI, bener tidak? Ya, pasti juga saya pasti. Ya, Udah terpojok, nggak nemu alasannya di mana, ya udah saya tanya AI. Dan walaupun saya tanya AI juga, saya belajarin dari AI juga. Gimana itu caranya ya kan? Ini halnya gimana, harus kita benerin kayak gimana gitu. Nah, ada lagi yang berpendapat? Kalau pendapat saya terkait keluh kesah itu udah pastinya ada solusi dari masing-masing diri kita untuk memperbaiki kesalahan itu ya. Kayak contohnya tadi Raffi bilang itu menggunakan AI jika udah benar-benar mentok jalan buntu banget ini codingnya harus diapain, kayak kok udah kita kerjain tapi permasalahan itu muter-muter di situ aja gitu. Nah, akhirnya kita menggunakan AI untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang kita miliki dari codingan tersebut. Dan untuk solusi lainnya, kita bisa nanya ke teman kita atau senior kita yang udah lebih Mengerti ya, tersebut ya kan, tersebut. ya Kita minta dipelajari kan, kita tanya-tanya ya lagi di mana. ya. Nah, dari situ kita bakal belajar untuk memahami, belajar untuk mencari cara bagaimana cara menyelesaikan masalah dari codingan ini, dari sintaks codingan ini, biar di lain waktunya kalau kita ada kesalahan dari codingan tersebut kita bisa nyelesain itu dengan sendiri gitu. Itu kalau pendapat dari saya. Nih, saya ada pertanyaan nih untuk kalian semua ya. Ya. Menurut saya juga sih, sama saya juga. Nah, ini bagaimana paling gampang itu dari jurusan apa itu pemrograman mobile, pemrograman web, atau basis data dari tiga-tiga itu apa yang paling mudah? Kalau yang paling mudah menurut saya mungkin basis data ya. Data. Pertama yang semester pertama itu kan ada SQL ya. Ya. Itu lumayan membuat saya tertarik. Jadi saya mendalami lebih dalam di rumah untuk mengetahui ngulik-ngulik SQL itu kayak gimana. Itu menurut saya pasti. Nah, menurut kalian gimana? Jadi apa aja? Saya lupa. Pemrograman mobile, pemrograman web, sama basis data. Mana yang paling mudah untuk Anda dipelajari? Ya kayak sekarang juga sih sebenarnya basis data soalnya lebih gampang ya, lebih yang masuk ke logika juga, cuma lebih gampang aja. Nah, Waduh. ya, oke. Untuk varian ini varian aja sorry. Untuk Pio atau Noval gimana? Kalau menurut saya itu basis data sama pemrograman web itu cukup mirip, soalnya kan kita belajar terus di pemrograman web sama basis data itu ya maintaining data atau membuat data. Jadi kalau menurut saya sendiri yang lebih mudah itu di basis data, soalnya dia cuma fokus ke satu hal, yaitu memaintain data di database kita. Kalau di web, pemrograman web sendiri itu kita disuruh bikin kayak login page, terus halaman index sama bus database sendiri. Kok pada basis data semua sih? Karena saya ya, saya pilih pemrograman mobile ini kan paling gampang menurut saya. Pada basis data semua. Nah, Ya itu lebih gampang maintain datanya, lebih gampang. Walaupun dalam pembelajaran itu bukannya pemrograman mobile paling gampang ya. iya kalau Iya. sebenarnya sih emang nggak mobile. Cuma menurut saya pribadi itu yang lebih nangkep ya basis data gitu. Oh, Karena kita dulu kan baru pertama kali belajar ini yang baratnya mobile. nah, Makanya itu kalau menurut saya aja ya. Iya, iya, Pemrograman sama. mobile paling gampang. Itu cuma
Tapi kalau masih lain tuh masih bisa. Nah, ini masih ada lagi yang dibahas kan? Aku mau nanya, Ya. alasan kalian masuk ke RPL itu kenapa? Kan tadi Farid bilang dia karena terdorong sama komen blog di Minecraft. Nah, kalau aku sendiri itu karena aku main game Roblox dan aku coba-coba otak-atik Roblox Studio itu nemuin kayak hal-hal baru buat membuat game itu sendiri. Jadi kalau aku buat dari apa ya, misalnya bahan-bahan polosnya itu ngebosenin banget. Kalau mau lebih bagus dia harus pakai script itu LUA. Iya, benar. Nah dari situ tuh saya berpikir, wah codingnya saya mau buat game, mungkin RPL ini cocok buat saya. Ya kalau itu gimana? Kalau sama ya dari dulu sebenarnya pengen bikin game Undertale gitu sih, RPG gitu. Pengen bikin, udah bikin konsep karakter segala macam udah itu. Itu udah bikin sprite-nya. Ya belum bikin sprite-nya, cuman udah bikin karakternya gitu. Udah paling ya pengennya lebih belajar lagi ini ke game mekaniknya itu di game maker gitu. Lagi belajar dulu nih. Iya. Tadi Farid kan udah mau jelasin lagi atau lanjut ke Raffi? Raffi boleh. Oke, saya. Nah, kalau saya itu sebenarnya itu saya lebih paham ke jurusan TKJ ya, dalam hardware. Tapi coba aja ya saya masuk ke RPL dikarenakan TKJ sudah banyak kan peminatnya. Saya coba aja, coba-coba dan walaupun juga saya lebih mengerti hardware, tapi saya coba aja coding ya kan, biar lebih paham juga di dalam programmerannya. Ya, itu untuk menurut saya, alasan saya untuk masuk RPL. Jadi mencoba hal baru berarti ya. Ya betul begitu. Oke. Bisa nggak? Enggak. Pasti enggak sih. Karena udah santai santai aja. Aja kita masak aja. Oke. Asingnya juga. Oke. Nah, udah ada lagi yang dibahas? Ada. Makasih. Kira-kira apa nih manfaat buat kalian setelah kalian masuk ke jurusan RPL? Nah, kalau gua ke depan sih. Dan kalau menurutku, karena kan dunia kita kan zaman kita tuh makin lama makin berkembang ya. Ya, betul. Jadi teknologi juga paling diutamakan. Ya. Jadi aku milih RPL ini karena berhubungan juga sama perkembangan zaman dan udah pasti nih banyak banget dipakai sama industri tentang pemrograman codingan ini untuk mengolah data, untuk membuat server API, ya untuk web aplikasi itu pasti udah kepake banget di dunia industri. Iya. Dan paling banyak dicari juga sih. Iya. Dan jadi aku milih jurusan RPL ini sekaligus untuk menunjang kehidupan depannya. Ya. Karena untuk mengikuti perkembangan zaman yang sudah di era globalisasi yang semakin modern ini. Ya. Kalau dari kalian gimana? Kalau menurut saya sih sama kayak Faren ya manfaatnya. Kalau untuk saya juga sih untuk diri sendiri kan manfaatnya itu untuk mengasah otak saya untuk mencari ilmu baru, untuk mengasah otak saya makin luas gitu dalam pendidikan saya ya kan ya. Nah, itu untuk menurut saya. Untuk menurut kalian berdua gimana? Nah, Ya. kalau kamu sih mah ini karena kan game-game sekarang tuh udah pada kurang menarik ya, makanya aku mau bikin game yang bagus untuk orang-orang pada have fun lagi gitu. Makanya aku pengen bikin game, soalnya kalau yang sekarang nih gamenya pada kurang bagus-bagus, malah lebih ke apa namanya itu Bukannya semakin naik ya kan kualitas gamenya semakin turun, bener nggak? iya lebih Apalagi yang triple A gitu kan. itu tuh ya, itu tuh yang ngeluarin uang dulu tuh yang bikin orang-orang pada kesel makanya Sama itu yang memberikan janji palsu, bener nggak? bener pasti itu pasti udah Banyak. Kita sudah beli game ya kan, sekitar hampir 800.000. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. grafik bagus tapi gameplaynya jelek. Di trailernya bagus, tapi di game DS-nya enggak. Benar tidak? Terus iya gimana? Kalau manfaatnya buatku sendiri tuh jadinya aku
belajar apa itu database, bagaimana cara membuat apa web simple untuk kedepannya nanti mungkin aku butuh kayak di perusahaan, karena kalau sekarang di Indonesia kan banyak orang pengangguran tuh. Iya betul. Walaupun udah S1 atau S2 lebih ya. Iya itu lainnya tadi. Dan setahu kalau RPL itu persaingannya banyak juga. Ya. Walaupun kayak gitu gajinya lumayan, jadi Iya lumayan juga. saya incar gajinya itu. Nggak apa-apa. Mana bener lagi. Ya, Santai gaji besar ya. ya. Iya kalau gaji besar tuh malah lebih enak. Sudah tidak ada pendapat lagi kayaknya. Sudah. Ya. Sudah kita tutup podcast ini ya. Ada. Sekian dari podcast kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau menyinggung kalian atau para penonton ini. Ya, maaf Sekian dari ya. kami. Maaf Terima ya. kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Pak.